Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham bin Wahid, NPM 18722036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT saya yang berjudul Pengaruh Keefektifan Pengendalian Intern, Reward, Moralitas Individu, dan Keadilan Distributif pada Perilaku Tidak Etis Karyawan. Studi kasus PT Perkebunan Tambi. Latar belakang. Bagi perusahaan, pentingnya sumber daya manusia merupakan aset potensial yang dimiliki dan berperan dalam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini karena sumber daya manusialah yang menggerakkan dan mengarahkan organisasi serta mempertahankan dan mengembangkan organisasi dalam berbagai tuntutan masyarakat dan zaman. Susilo, Susiawan, dan Abdul Muhid 2015. Seorang yang menjalankan fungsi manajemen berkewajiban mempengaruhi karyawan yang dibawahinya agar mereka tetap melaksanakan tugas dengan baik, memiliki dedikasi terhadap organisasi, dan tetap merasa berkewajiban untuk mencapai tujuan organisasi. Kurniawati Mutmainah dan Nanang Agus Suyono 2015. Perilaku tidak etis timbul dalam suatu perusahaan disebabkan oleh lemahnya pengawasan manajemen yang dapat membuka keleluasaan karyawan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Fani Adeline 2013. Amir 2014 menyatakan bahwa pengendalian intern yang efektif dapat membuat peluang untuk melakukan suatu perilaku tidak etis menjadi tertutup. Pada dasarnya, pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi. Hasil penelitian ini dilakukan oleh Arfiani 2015 yang membuktikan bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis karyawan. Moralitas individu dalam sebuah perusahaan merupakan faktor penting untuk menentukan tindakan yang diambil perusahaan, sehingga moralitas individu memiliki pengaruh pada perilaku tidak etis yang dilakukan perusahaan. Moralitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang. Seseorang dapat dikatakan bermoral jika tindakan dan perilakunya mencerminkan moralitas. Dalam arti, orang-orang tersebut dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk. Kusuma Stuti 2012. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuktikan pengaruh keefektifan pengendalian intern terhadap perilaku tidak etis karyawan. Yang kedua, untuk membuktikan pengaruh reward terhadap perilaku tidak etis karyawan. Yang ketiga, untuk membuktikan pengaruh moralitas individu terhadap perilaku tidak etis karyawan. Dan yang keempat, untuk membuktikan pengaruh keadilan distributif terhadap perilaku tidak etis karyawan. Pembahasan. Yang pertama, model regresi. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Sedangkan dalam hubungan non-linier, perubahan X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana, dalam kurung linier sederhana dan non-linier sederhana. Selanjutnya ada regresi berganda, dalam kurung linier berganda atau non-linier berganda. Kegunaan analisis regresi. Yang pertama, untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, permodelan, serta pendugaan, estimation, atau peramalan, forecasting. Yang kedua, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Yang ketiga, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang keempat, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasarkan oleh variabel bebas di luar jangkauan sampel. 2. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada regresi linier sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi, dalam kurung R. Yang ketiga, persamaan regresi. Persamaan regresi mengekspresikan hubungan linier antara variabel tergantung atau variabel kriteria yang diberi simbol Y dan salah satu atau lebih variabel bebas atau prediktor yang diberi simbol X jika hanya ada satu prediktor dan X1
X2 sama dengan XK jika terdapat lebih dari satu prediktor. Kramer dan Hewitt 2006. Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Yang A, uji normalitas, bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi normal dilakukan dengan cara menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. B, uji heterokedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dengan metode Glaser dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat pengaruh variabel bebas yang signifikan terhadap nilai residualnya, maka dalam model terdapat masalah heterokedastisitas. C. Uji multikolonialitas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolonialitas, maka dilakukan dengan melihat nilai toleransi lawannya, variance inflation factor, VIF. Yang kedua, pengujian koefisien regresi. Goodness of fit model, UGF. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh semua variabel X secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel Y. Harga uji statistik yang digunakan untuk pengujian ini menggunakan UGF. Ramadan 2019. Pengujian ini dengan menggunakan taraf signifikan 5%, dalam kurung 0,05. Jika harga F hitung kurang dari F tabel, H0 diterima, artinya model penelitian tidak bagus dan tidak tepat. Jika harga F hitung lebih dari F tabel, H0 ditolak, yang artinya model penelitian bagus dan tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara perhitungannya di Excel. Nah, untuk perhitungan Excel-nya, kita mulai dari data 30 ini, kita pindah ke sheet. Untuk mencari data analisisnya, kita klik data analisis. Klik regression, oke. Nah, untuk mencari input Y-rank ini biar paham, jadi kita hapus dulu input Y-ranknya. Nah, di sini kan ada Y nih, jadi kita blok Y-nya semua ke bawah sampai 30. Kita blok. Nah, jadi di sini otomatis muncul ya. Otomatis muncul. Udah gitu untuk mencari input X-rank, jadi kita hapus lagi input X-rank-nya. Jadi kita klik X1, X2, X3, X4-nya kita blok. Kita blok semua sampai bawah. Nah, di sini otomatis muncul. Udah gitu jangan lupa labelnya kita klik. Nah, untuk output rank-nya, jadi kita klik sembarang aja kayak gini. Udah gitu dia bakal otomatis langsung muncul. Line fit plot-nya jangan lupa kita klik. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, di sini otomatis muncul seperti ini. Udah gitu kita perlebar aja supaya ini datanya kelihatan. Kita lebarin.
Kita lebarin supaya datanya kelihatan semua. Seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah semua datanya kelihatan seperti ini, jadi kita akan melakukan perhitungan uji T dan uji F. Nah, dan untuk melakukan uji F, kita untuk mendapatkan data F hitungnya, jadi yaitu memakai rumus ini. Jadi sama dengan kita memakai ANOVA F, yang F ini ya, kita memakai ini, enter. Nah, maka hasilnya otomatis ketemu seperti ini. Nah, dan untuk F tabelnya kita memakai rumus sama dengan FINV buka kurung 5%, koma memakai rumus seperti tadi yang ANOVA, kita memakai regression dan residual, koma residual, tutup kurung, enter. Nah, jadi ketemu seperti ini. Jika sudah ketemu seperti ini, jadi dikarenakan F hitungnya lebih dari F tabel, maka tolak HO. Yang artinya secara serempak atau simultan bersama-sama ada pengaruh antara variabel Y terhadap XI. Nah, untuk uji F yang selanjutnya kita memakai alfa 10%. Caranya sama saja seperti tadi, cuman bedanya yang di atas 5% dan yang di bawah 10%. Jadi ketemunya sama saja. Karena F hitungnya lebih dari F tabel, maka hasilnya tolak HO, yang artinya secara serempak atau simultan bersama-sama ada pengaruh antara variabel Y terhadap XI, di mana I sama dengan 1,2,3. Nah, dan untuk uji T, kita seperti ini mencarinya, T hitung. Di sini sudah ada rumusnya, cuman saya bakal mengulang lagi supaya paham. Yaitu ini kita masukin rumus sama dengan jadi di sini kita masukin T-stat. Di sini T-stat. Jadi dari X1 T-stat kita klik dan enter. Otomatis hasilnya bakal ketemu seperti ini. Nah, jika sudah, kita tarik saja seperti ini supaya sama. Nah, dan hasilnya ketemu semua X1, X2, X3, dan X4-nya. Dan untuk T-tabel ini kita mencari seperti ini rumusnya. Sama dengan T
INP dalam kurung 5%, koma, kita memakai DF, data ANOVA yang tadi yang memakai residual. Tutup kurung, enter. Dan hasilnya seperti ini. Sudah ketemu. Jadi kita langsung saja. Jadi kesimpulannya tidak ada pengaruh di keempat-empatnya ini atau gagal total. Nah, setelah kita melakukan perhitungan seperti ini, kita lanjutkan untuk perhitungan yang Y. Untuk perhitungan yang Y, Y sama dengan BO plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 dan plus B4X4. Modal atau persamaan regresi. Jadi hasilnya ini dari sini, dari koefisien. Nah, dan ini hasilnya. Dan untuk interpretasi B0-nya, jika pendapatan meningkat, maka akan menurunkan semuanya sebesar min 42,34 dengan variabel lain dianggap konstan. Dan X1, jika JKT yang digunakan lebih, maka akan menurunkan hasil sebesar min 50,069. X2, jika pendidikan yang digunakan lebih, maka akan meningkatkan produksi sebesar 16,932. X3-nya, jika pengalaman kerja ditingkatkan, maka akan menaikkan produksi sebesar 31,726. Dan yang terakhir, X4, jika luas lahan yang digunakan lebih, maka akan meningkatkan biaya dan produksi sebesar 118,481. Nah, begitulah hasil perhitungan dari Excel yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulan. Dari data yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, variabel keefektifan pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis karyawan. H1 diterima. Artinya, perusahaan membutuhkan pengendalian intern yang efektif agar seluruh karyawan dapat bekerja dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku atau berperilaku etis. Yang kedua, variabel bahwa reward berpengaruh terhadap negatif terhadap perilaku tidak etis karyawan. H2 diterima. Artinya, reward kepada karyawan sesuai dengan kerja keras karyawan. Maka karyawan akan lebih bersikap profesional dengan bekerja secara bersungguh-sungguh dan melakukan berbagai upaya agar bisa mencapai hasil kerja yang lebih baik. Yang ketiga, variabel moralitas individu terhadap perilaku tidak etis karyawan. H3 diterima. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat moralitas individu, semakin rendah perilaku tidak etisnya. Yang keempat, variabel keadilan distributif berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis karyawan. H4 diterima. Yang artinya semakin tinggi keadilan distributif seperti memberikan kontribusi lebih pada karyawan yang memiliki prestasi kerja yang lebih baik sehingga tercipta rasa keadilan pada karyawan. Maka semakin rendah perilaku tidak etis yang dilakukan karyawan. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.